bersejarah terpenting di Garut. Saya Sakira Muajahara sangat senang bisa membawa Anda menjelajahi keindahan dan bersejarah di tempat ini. Dan di sini kita masuk untuk membeli tiket terlebih dahulu sebelum memasuki kampung pulau. Ada orang di mana nggak bisa? Tidak. Nanti di pos Candi ada pemeriksaan, tinggal dilihatin aja, nggak ada pembayaran lagi di Candi. Apa? Kalau pos Candi lumayan, rumah saya di Lobat nggak ada pembayaran dari paling rakit, pembayaran itu 10.000 per orang. Kapasitas kamu yang belajar nih, dari sama dia genap biasanya itu ada lebih kopi masih langsung ke orang rakit. Dalam video ini kita akan menjelajahi keindahan dan sejarah Candi Cangkuang. Kita akan mengetahui tentang sejarah tempat ini, keunikan yang begitu populer, dan pengalaman wisata yang telah berkunjung ke tempat ini. Kita juga mendapatkan informasi tentang cara menuju ke tempat ini, jam buka, dan fasilitas yang tersedia. Mari ikutin! Hai guys, sebelum kita ke Candi Cangkuang, kita harus melewati danau dan menaiki rakit. Harga naik rakit adalah 10.000 saja. Ku denganmu, pernahkah kau mengintai hari paling indah? Kukir nama kita berdua di sini, surga kita. Go, ikuti saya. Jadi mari kita mulai perjalanan ini dan temukan apa yang membuat Candi Cangkuang begitu istimewa. Saya Sakira Muajahara akan memandu perjalanan kalian. Dan saya harap Anda dapat menikmati video ini dan menemukan apa yang banyak bermanfaatnya. seumur hidupku selamanya, setia menanti walau di hati saja.
Oke guys, setelah melihat sedikit cuplikan video tadi, bagaimana Candi Cangkuang ini? Menarik bukan? Oke, di sini terdapat 7 rumah adat Kampung Pulo yang tidak bisa ditambah lagi. Oke, di sini saya berada di salah satu rumah adat Kampung Pulo. Saya akan menemui salah satu penjaga di Kampung Pulo dan bertanya-tanya tentang Candi Cangkuang. Yuk ikuti saya terus. Ya, selamat siang. Untuk tiketnya teh? Udah di depan. Udah ada. Diperiksa. Bentar Pak. Yes! Biarin mak. Keindahan di Candi Cangkuang begitu menarik dan sangat indah. Bisa lihat di sekeliling saya. Betul harus Abi Wesel. Oke. Let's go, ikuti saya terus. Itu pentas seni. Ini kebetulan kesenian khas dari sini. Baiklah, saya di sini sudah bertemu narasumber Candi Cangkuang. Izin perkenalkan sebelumnya, nama saya Sakira Muajara dari SMK Bina Karya Mandiri kelas 9 TKP 1. Bisakah saya bertanya? Silakan. Bisa ceritakan sedikit tentang sejarah Candi Cangkuang? Ya, pertama-tama perkenalkan nama Ibu Nia. Kebetulan di sini sebagai juru pelihara dari situs rumah adat Kampung Pulo. Kebetulan adik-adik sekarang berada di kawasan Cagar Budaya Candi Cangkuang. Di kawasan ini ada 2 peninggalan sebenarnya. Yang pertama peninggalan agama Hindu dengan adanya bangunan candi. Yang kedua peninggalan agama Islam dengan adanya makam kuno, makam Arif Muhammad dan komplek rumah adat. Nah, kita berbicara dulu sedikit mengenai sejarah candi. Candi ini ditemukan kembali pada tanggal 9 Desember 1966 oleh seorang ahli purbakala yang bernama Dr. Andes Rupa Chandra Sasmita. Cara menemukannya, beliau itu berpedoman dari sebuah buku yang dikarang oleh seorang Belanda, di mana di dalam buku tersebut dikatakan bahwa di desa Cangkuang ada makam kuno, makam Arif Muhammad dan Arca Dewa Siwa. Fotonya yang ini. Jadi tidak dikatakan adanya bangunan candi. Tetapi para ahli merasa curiga mengapa ada Arca Dewa Siwa dan tidak ada bangunannya.
dilakukanlah proses penelitian dan penggalian. Itu dilakukan tahun 67 sampai 68. Nah, dari hasil tersebut ditemukanlah fondasi candi yang berukuran 4,5 kali 4,5 meter. Kebetulan letak dari fondasi itu bersebelahan dengan makam. Nah, lalu candi ini mengalami pemugaran, tetapi batuan yang aslinya itu hanya 40%. Tadi adanya sudah ke sana, lihat dari dekat, itu yang warnanya agak coklat, itu jenis batuan andesit, itu yang aslinya. Itu hanya 40%. Lalu candi ini selesai dipugar. Nah, selesai dipugar dan diresmikan itu tanggal 8 Desember 1976. Kebetulan candi ini kan diberi nama Cangkuang. Ini sesuai dengan nama desa di mana candi ini ditemukan, yaitu Desa Cangkuang. Tapi nama Cangkuangnya sendiri diambil dari nama pohon yang banyak tumbuh di sini, namanya pohon Cangkuang. Karena tidak ada itu, ada yang sejenis pandan, nama latinnya itu Pandanus purcatus. Tapi orang sini bilang pohon Cangkuang. Nah, itu dijadikan nama candi, nama danau, dan nama desa. Lalu di samping dari candi ini ada makam. Nama tokohnya itu Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad. Beliau adalah tokoh penyebar agama Islam, khususnya di Kampung Pulo pada abad ke-17. Tetapi beliau bukan orang sini asli. Dulunya beliau adalah Panglima Kerajaan Mataram. Waktu itu beliau mendapat tugas dari Rajanya Sultan Agung untuk menyerang tentara POC di Batavia, dan beliau ini mengalami kegagalan. Jadi beliau tidak berani kembali ke Mataram, sehingga di sini menetap menyebarkan agama Islam. Nanti ada bisa lihat di Site Museum, ada beberapa naskah kuno peninggalan dari Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad, yang mana tempatnya terbuat dari kulit kayu. Nanti bisa dilihat di dalam. Lalu untuk Arif Muhammad, ini ada hubungannya dengan komplek rumah adat. Tadi ada dia lewat perkampungan. Namanya komplek rumah adat Kampung Pulo. Dikatakan Kampung Pulo karena letak kampung ini persis tengah danau. Makanya orang sini bilang Kampung Pulo. Kalau bahasa Indonesia itu pulau. Nah, kalau diperhatikan di Kampung Pulo kan ada 7 bangunan pokok. 7 itu adalah simbol dari putra putri Arif Muhammad. Jadi Arif Muhammad ini memiliki 7 orang anak, 6 diantaranya anak perempuan, namanya bangunan rumah, 1 laki-laki, dan bangunan musola. Jadi dari abad 17 sampai sekarang di Kampung Pulo itu tidak boleh kurang lebih harus 7 bangunan pokok, karena itu mensimboliskan dari putra putri Arif Muhammad. Lalu di Kampung Pulo ada beberapa larangan adat yang masih berlaku sampai sekarang. Di antaranya 1, tidak boleh berziarah pada hari Rabu. Salah satunya ke makam Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad. Hari Rabu di sini hitungannya itu Selasa selepas asar, itu sudah masuk hari Rabu, dan Rabu selepas asar sudah masuk hari Kamis. Jadi interval waktu itu tidak boleh berziarah. Yang kedua, di Kampung Pulo tidak boleh memelihara hewan ternak besar yang berkaki 4. Seperti sapi, kambing di sini tidak boleh memelihara. Tetapi kalau untuk memakan, menyembelih boleh. Yang tidak boleh itu bikin kandang di sekitaran komplek rumah adat. Tadi kan ada lewat, nggak lihat kandang-kandang, nah, karena itu larangan adatnya. Yang ketiga, di Kampung Pulo tidak boleh menambah atau mengurangi bangunan pokok seperti yang dikatakan harus 7. Karena 7 itu simbol dari putra putri Arif Muhammad. Yang selanjutnya di Kampung Pulo, satu kampung hanya dihuni 6 kepala keluarga. Jadi satu rumah itu wajib dihuni 1 kepala keluarga. Nah, di Kampung Pulo ada aturan jika ada yang dewasa terus menikah, maka 2 minggu setelah menikah kami harus keluar dari Kampung Pulo selama ibu bapaknya masih ada. Nah, jika ibu bapaknya meninggal, si anak yang tadi menikah keluar bisa kembali lagi ke sini. Tapi yang atas rumah ini anak perempuan atau garis keturunan dari ibu. Mungkin pernah dengar matrilineal. Nah, seperti itu. Nah, lalu di Kampung Pulo memang keturunan di sini juga tidak boleh memukul gong besar dari peluru, dan tidak boleh membuat rumah beratap jure. Jure itu seperti limas, seperti bangunan Jawa. Nah, kalau di Kampung Pulo itu bentuk atapnya itu jolopong atau memanjang. Nah, kalau kami bikin aturan di rumah itu aturannya harus seperti itu, harus jolopong atapnya itu atau memanjang. Nah, kebetulan di Kampung Pulo dari 6 kepala keluarga sekarang jumlah jiwanya hanya 19 orang. 10 perempuan dan 9 laki-laki. Kebetulan di Kampung Pulo usianya yang paling sepuh itu usianya 104 tahun. Masih ada di Kampung Pulo. Ya, masih, alhamdulillah masih ada. Jadi namanya itu ada balema. Silakan. Oh ini. Oh iya. Ya, silakan. Sudah. Lanjut bertanya Ibu. Ya, silakan. Berada di mana sih Candi Cangkuang ini?
Kalau untuk letak geografisnya, Candi Cangkuang ini terletak di sebuah kampung namanya Kampung Pulo, Desa Cangkuang, Kecamatan Nengeles, Kabupaten Bandung. Tapi kalau dan kalian itu dilakukan tahun 67 sampai 68. Nah, dari hasil tersebut ditemukanlah fondasi candi yang berukuran 4,5 kali 4,5 meter. Kemudian kalau boleh tahu apa sih yang dilakukan saat berkunjung ke Candi Cangkuang? Nah, kalau untuk khusus yang kunjung, ini ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan. Biasanya gini, kalau berkunjung ke sini, kami selalu mengharuskan pengunjung itu bersikap sopan. Maksudnya sopan itu dalam arti di kawasan ini banyak makam-makam. Jadi kan kalau pengunjungnya tidak tahu bahwa ini makam itu takutnya itu keinjak atau apa. Lalu di sini juga memang kami menyarankan tidak boleh berbicara yang tidak sopan, tidak benar lah itu seperti itu, karena benar-benar di sini selalu suka ada kejadian kesurupan gitu. Nah, itu kan mungkin di sininya tidak sopan atau berbicara macam-macam itu seperti itu. Tapi yang jelas aturan yang berlaku bagi pengunjung itu yang jelas untuk ziarah hari Rabu tidak boleh berziarah sama sekali. Misalkan mereka kesini hari Rabu, misalkan tujuannya itu mau ziarah ke makam yang benar-benar. Misalnya kan kesininya itu lohor misalkan juhur. Nah, tunggu nanti selepas asar boleh berziarah. Makanya itu aturannya itu sakoh. Jadi kalau kesininya misalkan hari Rabu mau ziarah, jika dilarang oleh Bapak punya di sini itu tidak boleh, aturan bagi pengunjung. Ya. Apa saran Ibu untuk pengunjung yang ingin berkunjung ke Candi Cangkuang? Kalau saran Ibu, kalau sekarang itu jaga kebersihan. Buang sampah pada tempatnya. Itu karena gini, banyak orang-orang di sini. Kalau kami kan selalu menyediakan buku tamu. Nah, di sana ada catatan kecil dari pengunjung itu kondisi di sini tidak terawat atau kurang. Tapi balik lagi, Ibu sebagai karyawan kadang-kadang lihat pengunjung itu semua buang sampah sembarangan, makanya ya solusinya itu. Jadi kami menyarankan ke pengunjung di sini, jagalah kebersihan yang ada di sini dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Karena kami sudah menyediakan tong sampah yang jumlahnya berpuluh-puluh dari mulai bawah sampai sini juga. Nah, makanya jagalah kebersihan yang ada di lingkungan cagar budaya Candi Cangkuang. Silakan. Apa saja yang dapat dilakukan di sekitar candi? Kalau di sini sekitaran candi kan banyak lokasi-lokasi yang memang terbuka lah. Kalau ada aktivitas misalkan mau makan-makan boleh kan. Nggak ada larangan juga, cuman memang pokoknya tidak boleh karena yang ada ini kami batasi itu ada makam-makam itu kami batasi itu dengan batu. Nah, itu tidak boleh misalkan, tidak boleh keinjak. Tapi kalau untuk aktivitas yang lain makan-makan atau ya bermain sekitar sini bebas. Bebas, tidak ada larangan juga. Kata Ibu juga kan tadi teh nggak boleh berziarah di hari Rabu. Kenapa sih itu alasannya? Kenapa Ibu nggak boleh? Alasannya waktu Eyang Dalam Arif Muhammad masih ada pada hari Rabu itu beliau melarang penduduk di sini untuk melakukan aktivitas lain, hanya untuk mempelajari agama Islam. Nah, oleh Bapak pun yang ditarik sebagai hari istirahatnya beliau. Jadi dalam 1 minggu ada 1 hari untuk tidak melakukan aktivitas ziarah. Itu alasannya. Tapi oleh kami sebagai petugas, hari Rabu tersebut dikembalikan lagi ke fungsi dulu untuk penyebaran agama Islam. Makanya kalau diperhatikan ini kan di bawah ada spanduk-spanduk. Itu ada acara pengajian temuan. Nah, itu dilakukan di Kampung Pulo. Dilakukannya itu hari Rabu minggu terakhir tiap bulan. Itu rutin Kampung Pulo. Itu untuk mengalihkan alasan mengapa larangan adat hari Rabu itu dikembalikan dengan acara pengajian. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih kepada Ibu telah menyampaikan informasi kepada kami, dan sekarang bolehkah kami masuk ke dalam Museum Candi Cangkuang? Ya, boleh, silakan. Terima kasih Ibu. Patas. Ayo. Dia ini tuh kenapa Ibu ada tanda X? Nggak boleh.
Ini waktu COVID. Waktu COVID. Nah, ini adik-adik, Ibu mengucapkan selamat datang di Said Museum. Nah, kebetulan, di sini ada beberapa foto ketika proses penelitian penggalian, ada juga foto proses pemugaran, dan ini ada beberapa contoh batuan andesit. Dan kalau di sebelah sana, naskah-naskah kuno peninggalan dari yang dalam Arif Muhammad. Nah, kalau kita lihat dulu ke sini, fondasi candi. Ukurannya itu 4,5 kali 4,5 meter. Nah, ada perhatikan, ini ada yang hitam. Ini sebenarnya sumur atau lubang. Dalam bawahnya kurang lebih 7 meter. Nah, fungsi dahulu katanya untuk menyimpan abu jenazah dulu. Tapi sekarang ini sudah tidak digunakan lagi. Sekarang lubang tersebut ditutup oleh arca Dewa Siwa. Jadi letak dari arca Dewa Siwa menutup lubang yang dalam itu kurang lebih 7 meter. Lalu kalau ketika diketemukan, kan pertama ditemukan itu fondasi candi dulu. Nah, ini fondasi candi. Ukurannya itu 4,5 kali 4,5 meter. Nah, ada perhatikan, ini ada yang hitam. Ini sebenarnya sumur atau lubang. Dalam bawahnya kurang lebih 7 meter. Nah, fungsi dahulu katanya untuk menyimpan abu jenazah dulu. Tapi sekarang ini sudah tidak digunakan lagi. Sekarang lubang tersebut ditutup oleh arca Dewa Siwa. Jadi letak dari arca Dewa Siwa menutup lubang yang dalam itu kurang lebih 7 meter. Lalu kalau ditanya jenis batuan di situ itu seperti apa? Nah, ini ada candi. Kalau yang di bawah itu batu apa, Ibu? Nah, kalau ini sisa ketika proses pemugaran, kan kalau diceritakan bahwa Candi Cangkuang ini ada 3 komponen batu. Kalau yang 40% jenis batuan andesit yang seperti ini, yang 60% itu yang batuan alami tapi bukan andesit, yang dipahat, dan sisanya yang dicetak yang dibikin di sini. Nah, ini sisa dari batuan yang dipahat, yang dicetak di sini. Kalau ini buatan. Nah, kalau untuk yang atas, ini kan ada beberapa contoh batuan. Ini contoh batuan obsidian. Itu bukan batu. Kalau ini alami, yang memang batu ini yang mungkin paling tajam. Ini yang untuk dibikin pisau operasi itu, pedang. Ini namanya obsidian. Kalau yang sebelah sana itu ada beberapa pecahan, itu gerabah. Ya, gerabah dari tanah liat, dan ada juga gerabah dari batu. Ketika proses pemugaran candi, batuan andesit ini yang berhasil dikumpulkan hanya 40%. Nah, yang warnanya agak gelap, nah itu jenis batuan andesit. Ini proses pemugaran dilakukan tahun 74 sampai 76. Kebetulan setelah dimasukkan ke fondasi asli, kan bentuknya seperti ini. Kan ada pertanyaan, apakah bentuk candi memang seperti ini dulunya? Walau alam, karena itu masih perkiraan para ahli. Nah, seperti itu. Lalu kita menginjak ke sebelah sana. Dalam Arif Muhammad berupa naskah-naskah kuno yang terbuat, kertasnya itu terbuat dari kulit kayu. Nah, kalau untuk kitab ini, kalau yang atas, ini yang atas ini khutbah Idul Fitri Idul Adha. Panjangnya itu 1 meter 67 cm. Tulisannya itu dibolak-balik, kebetulan di roh. Nah, kalau ditanya tulisannya itu dalam bahasa Arab, tapi terjemahan itu dalam bahasa Jawa kuno. Lalu yang tafsir Al-Quran yang di sebelah sana. Di sini ada beberapa lemari. Nah, semuanya ini. Ini lukisan siapa? Ini Ibu bercerita secara singkat ya. Biar tahu saja, ini kebetulan tadi kan Ibu bercerita bahwa kitab yang ada di lemari itu kan peninggalan yang ada namanya itu kayunya itu kayu saeh. Kalau pohonnya nanti bisa dibawa keluar. Nah, ini namanya batang pohon saeh. Jadi kalau ingin bikin kertas, yang diambilnya itu kulitnya. Jadi kulitnya seperti ini. Jadi pohon saeh itu dikelupasin kulitnya, baru direndam ini kurang lebih 3 hari 3 malam pakai air biasa. Tidak pakai campuran apapun, ini hanya air. Nah, setelah 3 hari 3 malam otomatis ini kan akan lunak. Ini kami menggunakan logam seperti ini. Ini alat untuk menggepreknya. Jadi ini setelah direndam kan lunak, tinggal digeprek. Setelah digeprek hasilnya akan seperti ini. Ini namanya daluang atau kertas tradisional Nusantara. Kalau di Jawa mungkin bilangnya deluang, tapi karena kami orang Sunda bilangnya daluang. Ini lebih awet dari kertas Eropa. Karena ini ya
jarang mudah sobek karena lebih awet juga hasilnya. Nah ini namanya kertas tradisional Nusantara. Sama itu juga, kalau itu usianya sudah 300 tahun. Nah kalau kami ini praktek baru beberapa tahun yang lalu. Lukisannya udah penasaran? Terima kasih. Iya. Corak candi, itu ada perbedaannya corak candi di sini dengan di Kalau boleh tahu, ini lukisan apa sih Bu? Nah, kebetulan ini lukisan Eyang Mbak Dalem Arif Muhammad. Kata yang lukisnya, ini sosok dari Eyang Mbak Dalem Arif Muhammad. Tapi ini hasil imajinasi pelukis. Kebetulan lukisan ini dilukisnya oleh Pak Harap tahun 2007. Ketika melukisnya, beliau kan harus istirahat dulu, harus puasa dulu, dan melukisnya ini hanya kurang lebih 40 menit. Dan cara melukisnya juga ini berbeda dengan melukis pada umumnya. Jadi beliau menggunakan telapak tangan dan 10 jari. Jadi tidak menggunakan koas. Nah, bisa dilihat hasilnya. Boleh pegang Ibu? Boleh, silakan. Tapi nggak boleh kerak. Nah ini lukisan tahun 2007. Kalau yang sebelah sana nih di sini, ini kan Kalau boleh tahu, kalau yang ini lukisan siapa? nah, kalau ini lukisan Sunan Pangadegan. Beliau adalah pengikut utama dari Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad. Jadi yang membantu proses penyebaran agama Islam, kampung pulau ini, ya beliau ini. Nah, letak makamnya 200 meter ke sebelah barat dari komplek rumah adat Kampung Pulau. Ibu, apa sih perbedaan corak Candi Sangkuang dengan candi yang lain? Nah, kalau untuk corak ciri khas dari Candi Sangkuang sebenarnya itu tidak ada relief di dinding dari bangunan candi. Jadi makanya para ahli sepakat bahwa candi ini peninggalan agama Hindu dan abadnya itu abad ke-8 karena dilihat dari tidak ada corak di dindingnya. Jadi kalau dilihat dari peradaban itu kemungkinan dia lebih tua dari yang candi-candi yang ada di Jawa Tengah. Karena di Jawa Tengah kemungkinan ke abad ke-9, nah kalau ini kemungkinan abad ke-8. Terima kasih. Ya, sama-sama. SMK Bina Karya Mandiri. Bisa hebat juara.